Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Iwan. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk ke materi listrik arus arah ya. Namun sebelum kita masuk listrik arus arah, saya akan membawa kalian ke dalam fenomena di kehidupan sehari-hari yang sering kalian temui. Nah, banyak fakta-fakta yang menarik terkait listrik yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama tentang alat listrik di kehidupan sehari-hari. Ya. Kita tahu dan kalian juga kenal dan sering kalian temui juga di kehidupan sehari-hari alat-alat listrik di kehidupan sehari-hari kalian. Ada banyak ya, ada kulkas, ada mesin cuci, ada laptop, dan sebagainya. Nah, alat-alat tersebut itu pasti ada cara untuk atau ada alat atau apa gitu ya untuk menghidupkannya. Jadi butuh sesuatu untuk menghidupkan alat-alat listrik yang ada di kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau kita menghidupkan lampu, kita punya lampu, ya. Yang pertama, yang kedua adalah apakah yang harus kita lakukan agar lampu ini menyala? Yang pertama, dalam benak kalian pasti akan berpikir arus. Benar sekali, arus listrik perlu, ya. Tapi alat-alat penghubung arus listrik juga penting. Alat penghubung arus listrik contohnya adalah catu daya atau stabilisator, ya, atau catu daya, ya, atau stop kontak kalau di rumah kalian ada ya. Terus yang kedua adalah kabel penghubung jelas ya. Setelah melalui catu daya, terus catu daya itu mengalirkan tegangan sebagai sumber tegangan, terus arus itu akan dilarikan melalui kabel penghubung. Yang selanjutnya adalah saklar. Ya, jika ingin lampu ini bisa kita hidupkan dan kita matikan, maka butuh saklar. Kemudian adalah jangan lupa apa namanya ini, yaitu stop kontak. Ya, stop kontak apa namanya, colokan ya, colokan. Terus jangan lupa satu lagi yang hal terpenting yang kalian lupa pastinya, yaitu fitting lampu. Nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5 5 alat untuk menghidupkan lampu. Nah, kali ini Bapak akan ajak kalian untuk melihat fakta-fakta menarik melalui video yang sudah saya videoin ya, terkait fenomena-fenomena, fakta-fakta yang ada di kehidupan sehari-hari. Baik itu video langsung maupun beberapa eksperimen yang akan saya lakukan nanti. Oke, nikmati videonya, ya, kumpulkan masalahnya, nanti kita belajar bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kita amati, sering kita jumpai kabel-kabel PLN yang bergelantungan seperti ini. Kabel-kabel yang bergelantungan seperti ini menghubungkan arus dari rumah ke rumah. Entah kemana apa, PLN menghubungkan arus dengan cara seperti ini. Arus dari rumah ke rumah dihubungkan dengan rangkaian seperti ini. Jika kita amati, di dalam rumah pun hal yang sama akan kita dapatkan. Alat listrik demi alat listrik dihubungkan dengan rangkaian seperti ini. Entah kenapa, rangkaian seperti ini digunakan untuk menghubungkan antara alat listrik satu dengan alat listrik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kalian tadi melihat video beberapa rangkaian listrik yang ada di rumah tangga ya, seperti rangkaian listrik yang masuk ke rumah-rumah ya, rangkaian PLN yang masuk ke rumah-rumah, dan rangkaian listrik yang ada di rumahan ya. Nah, kali ini saya akan menggambarkan rangkaian secara sederhana. Nanti kalian tebak deh, menurut kalian nanti rangkaian yang seperti apa sih yang dipakai yang digunakan di rangkaian-rangkaian rumah tangga. Nah, sekarang Bapak akan menunjukkan beberapa alat
alat ya. Ya wes, alat. Ada beberapa alat. Ini di sini ada alat listrik yang cukup sederhana. Ini tadi saya ambil dari listrik penghangat ayam ya. Nah, ini ada 2. Nah, di sini ada kabel juga. Terus di sini ada nanti kalian lihat, kalian sebutkan namanya sendiri, ini apa namanya, terus ini apa namanya ya, oke ya. Jadi kalian silahkan kalian nanti ekspor ini apa, kalau belum tahu. Kalau sudah tahu ya alhamdulillah. Oke, sekarang di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 alat ya. Yang pertama ini namanya voltage. Di sini ada Bapak pakai voltage tegangan ini, tegangannya 110, 1110 dan 220 ya, 220. Jadi ada tegangan rendah dan tegangan tinggi. Nah, faktanya nanti ketika saya hidupkan atau saya colokkan ini ke sini dan ke sini, nanti apa yang terjadi di lampu ini ya. Oke, kan kalian lihat, perhatikan ya fenomenanya. Perhatikan, ini menurut kalian ini rangkaian apa? Nah, ini rangkaian apa yang dirangkai seperti ini ya? Menurut kalian ini rangkaian apa seperti ini? Oke. Yang karakteristiknya seperti ini, perhatikan. Ketika saya hidupkan, dengan cara meng-on-kan, saya on-kan ya, saya pasang di 220 volt ini. Perhatikan, ini saya pasang di 220 volt, terus saya hidupkan, ya, oke. Apakah? Nah, ini saklar belum saya hidupkan ya. Saya hidupkan ya sekarang ya. Coba saya hidupkan. Oke, lampunya ini mati nih. Permasalahannya pada lampu. Nanti saya ganti lampunya. Ya, perhatikan nih, yang pertama, kasus yang pertama ya. Ketika ini hidup, ini mati, ya. Ketika ini mati, ini tetap hidup. Oke. Sekarang saya pindah ya. Ini saklar tetap on. Perhatikan nih, ketika lampu ini dalam keadaan hidup, saya pindahkan ke sisi yang kanan. Ke sisi yang kanan. Apakah yang terjadi? Apakah mati atau apakah hidup? Ternyata tetap hidup. Perhatikan, tetap hidup ya, dua-duanya. Yang tadi hidup, ini tetap hidup. Ketika lampu di sini saya copot, artinya ini kan mati, ya kan? Ternyata di sisi lain tetap hidup, ya, di sisi lain. Ketika saklar di on-kan, di on-kan, di off-kan dan di on-kan, tetap hidup. Nah, sekali lagi ya, saya pindah ke sini lagi kalau untuk memperjelas fakta kita hari ini. Perhatikan, tetap hidup. Baik, permasalahan pertama. Permasalahan kedua adalah ketika, perhatikan ya, ketika voltage ini saya turunkan dari 220 volt ke 110 nih. Perhatikan ya. Perhatikan perbedaan dari lampu ini. Nyala lampunya ya, perbedaan. Perhatikan ya. Pertama saya hidup 100 volt atau 220 volt dulu ya, yang tinggi. Perhatikan ini, nyalanya seperti ini, perhatikan. Terus yang kedua, nyalanya seperti ini. Ada perbedaan. Ini fakta menarik. Yang pertama seperti ini, yang kedua seperti ini. Nah, ini lampu bisa kalian anggap sebagai hambatan ya. Artinya Bapak tidak merubah hambatan lampu. Hambatan lampunya tetap, atau daya lampunya tetap. Ya, perhatikan di sini. Sekali lagi. Nah, oke. Nah, fakta ini nanti kalian temukan solusinya. Mengapa ini terjadi? Oke. Yang kedua nanti ketika jika lampu ini kita anggap sebagai hambatan, coba nanti lampunya kita gonta-ganti. Ini berapa watt ya kira-kira? Kira-kira ini 5 watt ya. Coba nanti kalian lakukan sendiri, ketika lampunya diganti dengan 10 watt, terus 15 watt, 20 watt, bagaimana? Dengan tegangan yang sama, lampunya digonta-ganti. Sekarang kan dengan lampu yang sama, tegangannya digonta-ganti. Ternyata seperti ini. Oke. Sebenarnya kalian sudah ada
solusi untuk menjawab pertanyaan ini kan. Tapi kali ini coba kita sama-sama membuktikan fenomena ini menggunakan aplikasi PET ya, aplikasi yang tersedia di internet. Oke, itu saja mungkin peragaan dari Bapak untuk menjadi motivasi kalian untuk mempelajari listrik hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.